Saya berusaha untuk menjelma menjadi raja zombie yang paling ganas setelah mati. Tidak hanya mengubah istri tercintaku menjadi hantu berbaju merah. Dan sambil menahan rasa sakit, menyuntikkan jarum perak ke dalam 10 jariku. Lalu menjahit hidungku dengan benang merah. Kemudian memaku paku besi ke dalam tulang kepalaku. Lalu terbaring di dalam peti mati yang sudah disiapkan. Istriku yang sudah menjadi hantu berbaju merah membantuku menutup tutup peti mati. Lalu dengan kemarahan yang membara, ia mulai memberi kehidupan pada jasadku. Sebelum itu, aku memiliki keluarga yang bahagia. Yang disebut 5 keluarga besar berusaha untuk menjaga kejayaan mereka. Mereka bahkan dengan kejam membunuh istri dan anakku. Mereka juga mengeluarkan organ-organ anakku yang memiliki nasib seperti Kilin Jade, untuk dipersembahkan kepada yang disebut dewa jahat. Pada hari yang sangat naas, hari yang sangat berbahaya dari 7 pembunuh langit dan iblis, aku akan menjadi raja zombie, merebut segalanya dari tangan dewa jahat. Saat ini di aula leluhur keluarga Yin, seorang pria tua sedang berdoa di depan patung yang aneh bentuknya. Tuan Yezun. Akhir-akhir ini pikiranku selalu melayang. Dalam hati sangat tidak tenang. Mohon bantuan yang mulia malam untuk menjelaskan ini kepada saya. Sambil berbicara, pria tua itu telah melukai telapak tangan dan meneteskan sedikit darah di atas goresan aneh di hadapannya. Segera, mata patung yang aneh di depannya mengeluarkan cahaya hijau gelap. Kursi ini merasakan. Di dalam kota Mingzhu, ada makhluk jahat yang muncul. Energi negatif mempengaruhi tanda yang ada di kota Mingzhu. Kamu bisa mengundang beberapa ahli untuk menyelesaikannya. Pria tua itu terkejut mendengar perkataan ini. Keanehan. Seluruh kota Mingzhu begitu besar. Mengapa justru aku yang merasa tidak tenang? Jangan-jangan ini terkait dengan pengorbanan beberapa hari yang lalu? Keanehan tidak bisa terjadi begitu saja. Segala sesuatu yang aneh memerlukan kesempatan dan kebetulan besar untuk lahir. Jika tidak, itu hanya kemungkinan yang dibuat oleh manusia. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Aku baru-baru ini mengalami kemajuan dalam kemampuan seperti anak Kilin. Mungkin perlu melakukan meditasi selama beberapa waktu. Jangan ganggu aku jika tidak ada hal penting. Yin Shou meninggalkan ruang pemujaan dengan dahi berkerut. Dia yang masih merasa gelisah segera mengeluarkan ponsel dan menelpon satu nomor. Tua Yin. Pelanggan langka. Apakah ada yang ingin dibicarakan melalui telepon? Bapak Pincang. Apakah kau baru-baru ini berada di kota Mutiara? Aku baru saja kembali beberapa hari yang lalu. Ada yang bisa Anda perintahkan? Tidak bisa dibicarakan di telepon. Segera datang temui aku setelah kamu kembali. Berbicara tatap muka. 2 hari kemudian, pria yang dijuluki Bapak Pincang akhirnya kembali dari daerah lain ke kota Mutiara. Baru saja mendarat. Dia lalu mengangkat kepala melihat ke langit. Segera merasakan ada yang tidak beres. Ada apa? Mengapa langit di atas kota Mutiara tersembunyi samar-samar? Ada semacam kebencian yang terperangkap dan tidak hilang. Dia yang merasa ada yang aneh. Mengambil ponsel dan menghubungi telepon Yin Shou. Nenek moyang Yin. Saya sudah kembali. Tempat untuk bertemu. Datanglah ke rumah saya. Kita bisa berbicara di ruang teh. Tidak lama kemudian, sang bidadari Tempang tiba di rumah besar Yin dengan mobil. Di dalam ruang teh, Yin Shou sudah duduk tenang menunggu. Duduk dengan santai di depan Yin Shou. Yang terhormat, mengapa Anda begitu terburu-buru mengundang saya? Apakah ada sesuatu yang terjadi dengan kemampuan Anda? Apakah saat Anda kembali ke kota Mutiara ini, Anda tidak merasakan apa-apa? Yin Shou tidak menjawab dan malah bertanya balik. Sang bidadari Tempang menyipitkan matanya. Yang terhormat tidak bermaksud mengatakan bahwa ini yang menyelimuti seluruh kebencian yang terperangkap di atas kota ini adalah karena Anda, kan? Ahli adalah ahli. Bagaimana? Apakah ada cara untuk menghilangkannya? Sang bidadari Tempang mengambil cangkir teh dan menggoyangkannya 2 kali berkata, Kakek, perasaan marah dengan tingkat ini bukanlah hal yang sederhana. Yin Shou segera mengerti. Urusan biaya silakan saja. Si kaki pincang menggelengkan kepala dan tersenyum. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kejadian hari ini tidak biasa. Yin Shou menatap sang abadi yang lumpuh dan bertanya, tidak tahu apakah Tuan bisa melihat sesuatu. Perasaan marah pada tingkat ini tidak mungkin muncul pada tingkat yang biasa. Karena ini sudah mencapai tingkat yang serius. Maka ini jelas bukan masalah kecil. Dan di antara yang serius, yang berjas merah adalah yang paling menakutkan. Namun secara umum, syarat untuk berjas merah, kondisi pembentukan sangat sulit, kemungkinan besar tidak akan muncul. Tetapi untuk yang biasa, jika sedikit paham, mereka masih cukup mudah untuk diatasi. Yin Shou mengerutkan dahi dan berkata, Tuan berpikir ini adalah buatan manusia? Si kaki pincang meletakkan cangkir teh dan memandang Yin Shou. Sangat mungkin ini adalah buatan manusia. Saya perlu mendengar penjelasan dari kakek untuk memahami situasi secara spesifik. Berhubungan dengan 10 saat ini. Masalah sebuah keluarga. Ibu rumah tangga dan anak dari keluarga itu meninggal secara tak terduga di rumah. Anak itu masih kecil jadi tidak perlu dibahas. Wanita itu mati setelah jantungnya dikeluarkan. Sekitar 7 hari setelah kejadian itu, saya mulai merasakan beberapa tanda ketidaknyamanan.
Yin Shou berusaha menyembunyikan informasi yang tidak bisa diungkapkan. Mendengar kata-kata ini, si kaki pincang mengangguk dengan penuh pengertian. Tidak heran kalau muncul hal-hal aneh. Yin Shou bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa maksud Anda dengan ucapan ini, Tuan? Setiap organ dalam tubuh memiliki sifatnya sendiri. Jantung adalah unsur api. Sebagai benda yang sangat positif. Terutama bagi wanita yang secara alami bersifat negatif. Jantung adalah komponen penting dalam menyeimbangkan yin dan yang. Jenazah wanita yang kehilangan jantung. Begitu terkena sinar bulan pada hari ketujuh, pasti akan meningkatkan energi negatif. Kemungkinan untuk berubah menjadi hal-hal aneh juga meningkat secara signifikan. Aneh juga, terjadi pembunuhan besar seperti ini. Suami dari keluarga itu bahkan tidak melapor ke polisi. Bahkan dia pergi meninggalkan rumah dengan membawa jenazah istri dan anaknya begitu saja. Mengenai kemana mereka pergi, tidak ada cara untuk menyelidikinya. Pincang Xiaojian mengerutkan kening. Li Gui memiliki kemampuan untuk melacak musuh melalui hukum sebab akibat. Mereka tentu juga bisa menghapus semua gambaran mengikuti hukum sebab akibat. Namun, Li Gui biasa tidak akan melakukan hal seperti ini. Saya perkirakan Li Gui ini sudah setara dengan level berbusana merah yang cerdas. Melihat betapa rumitnya ini, Yan Shou merasa terkejut seketika. Sepertinya ini harus segera diselesaikan. Li Gui dengan level seperti ini, jika menemukan tempat yang sangat baik, tempat yang sangat gelap, kecepatan pertumbuhannya akan sangat cepat. Begitu melewati 1 bulan. Saat itu, bahkan saya pun mungkin sulit untuk menghadapinya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, dia sudah menghancurkan semua gambaran. Kami juga tidak bisa melacak tempat dia berada sekarang. Sangat sederhana. Membawa 2 mayat adalah hal yang tidak mungkin. Dengan mudah meninggalkan kota Mutiara. Yang perlu dilakukan hanyalah mencari tempat-tempat yang sangat gelap di dalam kota Mutiara. Untuk menyelidiki masa lalu. Anda pasti akan mendapatkan sesuatu. Jika demikian, itu terdengar memang mudah untuk ditemukan. Maka semuanya tergantung pada perintah Tuan. Tuan, berapa banyak orang dan barang yang Anda butuhkan? Silakan katakan. Yin Shou berkata dengan semangat. Si sihir cacat baru saja bersiap untuk melaporkan barang yang diperlukan. Tiba-tiba terpikir sesuatu. Wajahnya terlihat muram. Hari ini adalah tahun, bulan, dan hari gelap. Dan kebetulan juga bulan purnama. Ini adalah saat ketika energi gelap paling kuat. Yin Shou bertanya dengan bingung. Sekarang masih di waktu siang. Bukankah itu waktu yang tepat untuk kita bergerak? Justru karena ini adalah waktu siang. Pihak lawan pasti telah bersembunyi. Kita berangkat mencari pun tidak akan menemukan apa-apa. Untuk mencarinya, kita harus menunggu malam. Saat itu langsung pasang batas, pihak lawan tidak akan bisa melarikan diri dengan bebas. Yin Shou berpikir sejenak dan berkata, jika itu tidak berhasil, kita juga tidak benar-benar terburu-buru dalam hal ini. Berangkat malam besok juga tidak masalah. Saya rasa malam ini sebaiknya tidak bergerak. Saya juga akan menghubungi rekan untuk bertindak bersama. Ini membuat lebih aman. Jika demikian, semua tergantung pada Tuan. Hanya saja, Tuan mengatakan bahwa kekuatan jahat ini tumbuh dengan sangat cepat. Takutnya, malam ini adalah hari yang langka. Akan membuat kekuatan lawan semakin meningkat. Sesuai dengan kata-katamu. Lawan baru saja mati 10 hari yang lalu. Dia seharusnya hanya mencapai tingkat 3 pada kekuatan jahat berwarna merah. Selama tidak melebihi tingkat 5. Semuanya masih dalam jangkauan penanganan. Apa yang akan terjadi jika mencapai tingkat 5? Maka dia akan dapat bergerak bebas di siang hari. Tidak akan ada waktu yang aman selama 24 jam. Setiap waktu yang aman. Sekarang dia dapat menahan diri begitu lama tanpa mencarimu. Saya rasa dia sedang menunggu saat untuk mencapai tingkat 5. Namun dalam waktu yang singkat ini, saya berani bilang jika dia bisa naik ke tingkat 3, itu sudah cukup cepat. Yin Shou mendengar kata-kata dari yang pincang. Dia sedikit merasa tenang. Sementara itu, sang abadi yang lumpuh. Meskipun dia berbicara dengan santai, tapi tetap saja, yang dihadapi adalah kekuatan jahat tingkat merah. Dia masih perlu menghubungi bantuan. Di pinggir jalan di kota Mingzhu, 3 orang dengan rambut kuncir, memakai kacamata hitam, mengenakan jubah coklat kekuningan, menggantungkan salib di leher, memegang seuntai biji doa di tangan. Di depan ada seorang pria aneh dengan alat musik kayu. Sang dewa pincang datang dengan senyuman di wajahnya. Dia melirik sebuah kaleng kecil di kios Fang Zhan dan berkata, siang-siang kamu sudah mengizinkan Xiao Hu keluar. Kamu ini sebagai ayah terlalu berani. Kakak, jangan khawatir. Xiao Hu memiliki garis keturunan Qiang. Dia hanya berada di bawah sinar matahari untuk waktu yang singkat di siang hari. Itu tidak menjadi masalah. Saya punya bisnis besar yang bisa dikerjakan di sini. Apakah kamu ingin terlibat? Hanya saudara seprofesi saya yang dapat saya jaga. Hal yang bahkan Zhao tidak bisa atasi. Jika saya pergi, mungkin juga akan sia-sia. Fang Zhan menatap Dewa Pincang dengan raut wajah skeptis. Tenang saja. Meskipun saya, kakakmu, tahu sedikit tentang semuanya. Tetapi formasi ini menggunakan cara curang.
Bukan berarti tidak ada yang bisa kau pelajari. Si kaki pincang menepuk bahu Fang Zhan dan memberinya pujian. Fang Zhan menggelengkan kepala. Sekarang sudah menerapkan kremasi. Metode yang saya pelajari tidak ada gunanya. Di mana para pemburu yang kuat dan licik? Si kaki pincang menunjuk ke langit. Saudara junior tidak melihat aura kebencian yang menyelimuti langit kota Mingzhu. Kakak Zhao, teknik membaca aura ini. Yang aku pelajari tidak seakurat milikmu. Aku memang tidak melihatnya. Saat keduanya berbicara, toples di atas meja tiba-tiba bergetar. Si kaki pincang berkata sambil tersenyum. Lihatlah, bahkan Xiao Hu merasakannya. Saudara junior, kamu telah menyia-nyiakan beberapa tahun ini. Melihat Xiao Hu berkata demikian, Fang Zhan berkata serius. Aura kebencian telah menyelimuti seluruh langit kota Mingzhu. Tingkat kekuatan curang ini pasti sudah mendekati si berpakaian merah. Pahlawan cacat kaki juga tidak bertele-tele. Betul. Sekarang ada satu kasus yang berkaitan dengan si berpakaian merah. Dan lawannya kira-kira memiliki kekuatan sekitar tingkatan 3. Apakah kamu tertarik untuk menerima? Tidak mau? Tidak mau. Saya masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Orang berpakaian merah tidak bisa sembarangan dipermainkan. Fang Zhan segera mengangkat kaleng dan bersiap untuk melarikan diri. Si kaki pincang menarik perhatian Fang Zhan. Nenek Hades sebelumnya sudah bilang, biaya untuk membawa Xiao Hu ke Hades sekitar 2 juta, kan? Apakah kamu tidak ingin Xiao Hu segera dilahirkan dengan baik? Setelah kata-kata ini diucapkan, Fang Zhan baru berhenti melangkah. Saat itu, kaleng yang digenggam Fang Zhan tiba-tiba bergetar. Fang Zhan dengan lembut mengulurkan tangan untuk menyentuh kaleng tersebut. Xiao Hu, ayah juga tidak ingin berpisah denganmu. Tapi kamu tidak bisa selamanya ada seperti ini. Ayah harus membantu kamu menemukan jalan keluar yang baik. Mendengar kata-kata ini, kaleng tersebut juga perlahan-lahan tenang. Melihat Xiao Hu tidak lagi menolak, Fang Zhan menatap si kaki pincang dan berkata, Saudaraku Shao, katakan saja, harus bagaimana? Saya butuh bantuan saudara junior untuk menjebak hantu berpakaian merah ini dengan formasi. Saat itu, kita berdua, saudara senior dan junior, akan bekerja sama untuk mengalahkan kejahatan. Tidak akan ada kejadian tak terduga. Fang Zhan menghitung hari-hari. Hari ini kebetulan adalah hari terendah dalam siklus Yin. Tapi sebaiknya kita tidak bertindak. Si iblis pincang memeluk bahu Fang Zhan dan berkata, malam ini, ikutlah bersama saya ke rumah majikan. Jika demikian, saya akan mengikuti semua rencana saudara senior. Melihat bahwa Fang Zhan sudah mengerti, keduanya segera berkendara ke tempat yang profesional. Di sana mereka membeli beberapa bahan alat magis. Setelah itu, mereka kembali bersama ke rumah Yin. Baru saja tiba di depan rumah Yin, Fang Zhan langsung mengernyitkan dahi. Gurita di pelukan Fang Zhan juga mulai bergetar keras. Apa yang telah terjadi? Mengapa ada begitu banyak tekanan emosi di dalam rumah ini? Si iblis pincang memperingatkan Fang Zhan. Saudara muda Fang, beberapa hal sebaiknya tidak kita tanya. Memenuhi amanah orang lain adalah urusan akhir. Apa yang terjadi dalam kehidupan orang lain? Kita tidak perlu campur tangan terlalu banyak. Setelah masuk ke halaman, si pincang langsung membawa Fang Zhan ke depan Yin Shou. Guru tua Yin, ini adalah saudara murid saya. Kemampuan untuk menghadapi makhluk aneh lebih unggul dibandingkan saya. Tapi saudara murid saya ingin membahas masalah gaji dengan Anda, Laoye. Yin Shou tertawa. Berapa banyak yang dibutuhkan? Silakan saja berbicara. Si pincang melirik Fang Zhan. Melihat dia tidak bisa berbicara, dia berkata mewakili Fang Zhan. Hanya 2,77 juta Dragon Coin. Yin Shou melambaikan tangan besar dan berkata, itu bukan masalah. Sekalian. Jadi, 3 juta ya. Setelah mendengar itu, wajah Fang Zhan langsung berseri. Dia membungkuk hormat kepada Yin Shou. Laoye sangat dermawan. Kamu diperkenalkan oleh Tuan. Jadi saya tidak perlu khawatir. Segala sesuatu untuk malam besok tergantung pada kalian berdua. Fang Zhan segera menyatakan sikapnya. Menerima tugas dari orang lain berarti menyelesaikan urusan mereka. Pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Silakan bawa saudara muridmu untuk istirahat dengan baik. Jika ada yang dibutuhkan dalam 2 hari ini, silakan saja berbicara. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya. Jadi, kita akan kembali berlatih dulu. Hal-hal untuk malam besok perlu dipersiapkan dengan baik. Setelah dengan, Fang Zhan tidak bisa menahan diri untuk melihat kembali ke arah Yin Shou. Dia selalu merasa bahwa Yin Shou tampak seolah sudah kehabisan harapan. Kakak senior, kakek Yin itu. Fang Zhan baru saja bersiap untuk berbicara. Namun, dia dihentikan oleh si kuno yang pincang. Dia mendekatkan dirinya ke telinga Fang Zhan dan berkata dengan suara sangat pelan. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Saya sudah melihat Yin tidak kurang dari 10 kali. Kakek itu kehabisan harapan setidaknya 10 kali. Namun, setiap kali mereka dan keluarga Yin selalu bangkit kembali dari kesulitan. Keluarga Yin ini memiliki sesuatu yang aneh yang melindungi mereka. Setelah kata-kata ini keluar, Fang Zhan langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Dia kemudian mengangguk dengan paham.
Pada malam itu, saat tengah malam, Fang Zhan dan si kuno yang pincang yang berlatih seharian sudah tertidur. Namun, Xiao Hu sepertinya merasakan sesuatu. Dia melompat keluar dari wadah dan berubah menjadi bentuk roh. Dia melihat ke arah tertentu dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Saat ini di belakang gunung rumah sakit jiwa Mingzu City. Lokasi kuburan yang pernah terlantar. Energi negatif, rasa dendam, dan kesialan sangat kental hingga hampir menjadi nyata. Hantu merah yang ganas sedang menggunakan kekuatan sihir untuk menggali tanah. Mengeluarkan salah satu peti mati yang ditanam secara vertikal. Setelah yang menawan membuka tutup peti mati. Melihat tubuh yang telah menjadi hijau kebiruan. Sangat merasa sakit hati. Dengan hati-hati menempatkan saya di bawah sinar bulan. Kemudian membuka cermin kuno di dahi saya. Mengarahkan semua cahaya bulan yang terpantul ke titik antara alis saya. Dalam cahaya bulan terdapat kekuatan yang sangat murni dan dingin. Perlahan-lahan meresap ke dalam tubuh saya dari titik antara alis. Secara otomatis mengalir ke setiap meridian saya. Mata saya yang awalnya tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Cahaya merah berkilau di kedua mata. Seolah-olah dua bola api yang membara. Sangat mencolok dalam kegelapan. Aura di sekitar saya mulai menjadi dingin dan tajam. Seolah-olah sebuah pedang tajam yang menarik keluar dari sarungnya. Mengeluarkan aura dingin yang menakutkan. Dengan terus-menerus disucikan oleh sinar bulan. Di dalam tubuh muncul kekuatan yang sangat besar. Kuku secara perlahan menjadi lebih panjang dan hitam. Menjadi keras seperti besi. Tubuh juga mengalami perubahan yang halus. Otot menjadi lebih kencang. Bentuk tubuh menjadi lebih tegak. Sebuah aura raja perlahan-lahan memancar dari tubuhku. Ternyata sudah mencapai level zombie terbang. Ini telah mencapai tingkat raja zombie berusia 1000 tahun. Tapi aku tidak puas sampai di sini. Zombie terbang memang kuat. Tapi dibandingkan dengan dewa jahat yang tidak dikenal, aku tidak merasa tingkat ini cukup aman. Itulah sebabnya aku merancang rencana evolusi teratas. Hanya perlu dipelihara selama 99 hari lagi. Tepat pada hari paling mengerikan ketika iblis langit bertemu 7 bencana. Saat itu, pakaian merah menyatu dengan terbangnya zombie. Aku akan langsung berevolusi menjadi keberadaan yang melampaui leluhur zombie. Namun, raja zombie yang sangat berbahaya ini ingin dilahirkan. Banyak variabel yang tidak pasti. Selama 99 hari ini terdapat banyak perubahan yang signifikan. Apakah ini akan berhasil masih merupakan misteri. Saat saya berevolusi, seluruh gunung tandus menunjukkan fenomena aneh. Hewan-hewan melarikan diri dengan panik. Tanaman juga mulai layu. Kili juga merasakan perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ikatan emosional di antara kita seolah diperkuat oleh suatu kekuatan misterius. Kekuatan cinta sejati. Mengaitkan sebab dan akibat. Dia bisa merasakan dengan jelas aliran kekuatan di dalam tubuh saya. Kekuatan ini seolah juga diteruskan kepadanya. Membuat kekuatan anehnya juga meningkat. Seiring dengan keberhasilan saya berevolusi menjadi inti zombie, Kilir juga telah naik tingkat secara bersamaan. Ia langsung menjadi kekuatan anca merah tingkat 9. Hanya satu langkah lagi untuk memasuki tingkat raja aneh. Seolah ikatan di antara kita telah. Kekuatan misterius ini menguatkan. Membuat kita semakin terikat satu sama lain. Selama salah satu dari pasangan suami istri menjadi lebih kuat, ini akan melibatkan yang lain. Di tempat pemakaman yang diterangi cahaya bulan ini, aku dan Kili bersama-sama menyambut kehidupan baru. Si pincang dan yang lainnya tidak akan pernah menyangka. Awalnya, sosok berbusana merah yang tidak lebih dari 5 tingkat, dapat berevolusi menjadi puncak 9 tingkat dalam semalam. Saat ini, Kili merasa seolah-olah dia telah mencapai suatu hambatan. Merasa dalam kegelapan, ingin melangkah lebih jauh, maka harus setidaknya menghabisi satu musuh. Melihat Kili berbicara, tanpa ada keinginan untuk secara pribadi membunuh musuh. Tiba-tiba aku mengulurkan tangan yang telah kembali normal warna kulit dan kuku. Telapak tangan yang panjang menangkap Kili dalam kondisi spiritual. Meskipun mulut dan hidungnya terikat oleh benang merah dan tidak dapat berbicara. Namun maksudnya sangat jelas. Kili mengangguk dengan paham. Jangan khawatir. Ayu, rencanamu yang disusun dengan menanggung begitu besar penderitaan. Aku pasti akan mematuhi hingga akhir. Aku tidak akan bertindak sembarangan. Mendengar kata-kata ini, aku baru merasa tenang dan menarik kembali tanganku. Sekali lagi menutup mata dalam keadaan seperti mati. Kili melihat situasi itu. Menutup kembali penutup peti mati. Menguburkan peti mati itu kembali secara tegak ke dalam tanah. Setelah menyelesaikan semua ini, dia menarik napas dalam-dalam. Untuk menghindari kebangkitan Raja Zombie yang memicu kerusuhan dan menarik perhatian, dia menyerap semua kebencian yang menyebar di sekitarnya. Energi jahat, energi gelap, dan keberuntungan buruk. Termasuk semua yang menyebar ke atas kota Mingzu. Semua aura aneh diserap kembali. Dia memasang sebuah jebakan ilusi di sini. Rumput dan pohon yang sebelumnya kering dan kuning. Dalam sekejap tampaknya kembali hijau subur. Pada saat ini, dia menatap bulan bulat di langit dengan wajah penuh kedamaian. Xiao Bao, ayah dan ibu pasti akan membantumu mendapatkan kembali semua tubuhmu.
Tunggu sebentar lagi. Ayah dan ibu hampir berhasil. Kili yang mengenakan gaun merah berbicara dengan sangat tenang. Namun, jika ada orang kuat di sana, mereka akan menemukan di dalam tubuhnya. Energi kebencian di dalam dirinya bergolak hampir menjadi ganas. Ini lebih baik daripada ledakan kebencian sebelumnya. Kili bahkan lebih berbahaya 1000 kali lipat. Tanah di bawah kakinya langsung dikorupsi oleh kekuatan kebencian menjadi hitam abu. Dapat dibayangkan. Dalam keadaan seperti ini, jika dia menyentuh manusia, apa yang akan terjadi? Keesokan paginya, sang bidadari pincang sudah bangun lebih awal. Ketika baru saja bangun, dia belum merasakan ada yang aneh. Tetapi ketika dia datang ke kamar Fang Shan, dia melihat hiu kecil dalam bentuk roh menunjuk ke langit. Saat itu, dia baru saja memandang langit dengan bingung. Detik berikutnya, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Dalam semalam, suasana di atas kota Mingzhu dipenuhi dengan kemarahan, di mana semua energi negatif itu menghilang. Belum sempat si pincang berpikir tentang apa yang terjadi. Segera seorang pelayan datang memanggil, "Tuan Zhao. Tuan Besar memintamu untuk pergi ke ruang teh, ada hal mendesak yang perlu dibahas." Mendengar ucapan ini, si pincang merasa pasti ada sesuatu yang terjadi semalam. Dia segera bergegas menuju ruang teh. Di dalam ruang teh, Yin Shou sedang menyeruput teh. Melihat si pincang datang, dia langsung tersenyum dan berkata, "Nyonya, apakah Anda sudah bertindak semalam?" Mendengar ucapan ini, wajah si pincang berubah serius. Sepertinya Tuan Besar tidak merasa tenang setelah semalam. Merasa gelisah lagi. Ya, benar. Jarang sekali ia bisa tidur nyenyak. Seluruh tubuhnya terasa rileks. Dari semangat dan energi Yin Shou saat ini juga bisa diketahui. Dia tidur dengan nyaman semalam. Meskipun saya langsung mengaku, saya bisa mendapatkan keuntungan dari Tuan Yin tanpa usaha. Tapi saya tetap ingin mengatakan kebenaran. Saya dan saudara murid Fang belum bertindak malam tadi. Hanya saja kami telah bersiap-siap. Sang bidadari pincang menatap dengan kaget pada Yin Shou dan melanjutkan. Saya baru menyadari pagi ini bahwa di seluruh kota perhiasan, suasana amarah di langit telah lenyap. Apa alasannya? Jangan-jangan makhluk aneh itu telah meninggalkan kota perhiasan. Ada kemungkinan seperti itu. Namun biasanya jika makhluk aneh pergi, amarah yang terakumulasi di langit selama beberapa hari seharusnya memerlukan beberapa hari untuk menghilang. Tetapi pagi ini hilang begitu bersih. Masalah ini sepertinya tidak sesederhana yang Anda duga, Tuan Tua. Jika tidak, kemungkinan apa yang ada, bisa jadi pihak lain menyadari. Mereka bersembunyi. Apakah makhluk aneh memiliki kemampuan seperti itu? Kata-kata makhluk aneh berpakaian merah. Memang mungkin. Makhluk aneh memiliki kemampuan untuk melacak musuh berdasarkan sebab akibat. Dia bisa menghilangkan semua jejak rekaman. Ini menunjukkan bahwa dia tahu cara melindungi diri. Sebelumnya, amarah menyebar karena dia sulit mengendalikannya. Sekarang dia hanya takut karena peningkatan kultivasi. Dan telah menarik kembali rasa dendamnya. Yin Shou tampak tidak nyaman. Jadi, jika begitu, maka, sekarang dia memiliki kultivasi apa? Mungkin sudah mencapai tingkat 5. Sungguh tidak terbayang dalam waktu semalam saja. Dia bisa berkembang secepat itu. Sang pincang mengangkat teh di depannya dan meminumnya habis, kemudian mengernyit. Lalu, apa yang harus dilakukan? Apakah Tuan masih punya cara untuk menyelesaikannya? Jika sudah mencapai tingkat 5, gabungan saya dan pengikut saya juga cukup sulit untuk dihadapi. Saya harus menghubungi kakak murid saya. Jika begitu, terima kasih atas bantuannya. Harga bisa dibicarakan. Tenang saja, Pak Tua. Saya segera menghubungi. Perpisahan dengan Yin Shou. Sang pincang juga merasa tidak bisa berkata-kata. Biasanya membantu keluarga Yin mengatasi beberapa masalah. Membawa kematian yang tidak adil itu memang mudah. Kali ini malah langsung bertemu dengan Red Robe tingkat 5. Apa sebenarnya ini? Tetapi situasinya sudah sampai tahap ini. Dia juga tidak ingin kehilangan kepercayaan Yin Shou. Dia segera mengeluarkan ponsel dan menghubungi sebuah nomor. Begitu telepon tersambung, si kaki pincang langsung berbicara. "Kakak sihir Jie Kong, saya punya pekerjaan sulit yang ingin saya minta bantuanmu." Di ujung telepon, Jie Kong menjawab dengan bingung. "Pekerjaan apa?" "Saya di sini menerima sebuah pesanan tentang pakaian merah tingkat 5. Saya sudah mengajak saudara sihir Fang untuk bergabung. Namun, mengingat bahwa pihak lain memiliki tingkat yang tidak rendah, kita perlu kakak untuk bergabung agar peluang kita lebih besar. Pakaian merah tingkat 5. Bagaimana kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang berat seperti ini? Berapa bayaran untuk pesanan ini?" Bosnya sangat dermawan. Asalkan kakak sihir tertarik, semua bisa dinegosiasikan. Kebetulan, kuil Jie Kong saya baru-baru ini perlu uang untuk refurbish. Karena bosnya mudah diajak bicara. Tolong tanyakan untuk saya. Apakah 5 juta ada masalah? Silakan datang saja. Uang kecil ini tidak masalah bagi mereka. Si kaki pincang segera menjawab sambil tersenyum. Jie Kong tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Jadi sepertinya saya harus kurang. Ya, kakak sihir.
Hal ini sering terjadi dan ada terus-menerus. Segala sesuatu yang berlebihan. Takdir pasti akan segera berakhir. Jika kau sudah kenyang, kita hanya khawatir tidak akan mendapatkan keuntungan lagi. Baiklah, demi dirimu. 5 juta sudah saya terima. Di mana? Terletak di kota Mingzhu. Itu sangat dekat. Saya akan menyiapkan alat ajaib. Akan sampai dalam 2 jam. Setelah mengajak kakak senior saya, barulah Dewa Pincang merasa lebih tenang di hatinya. Lebih dari 2 jam kemudian, 3 saudara berkumpul di rumah Yin. Sejak terakhir kali kami bertiga berkumpul, setidaknya sudah 20 tahun, kan? Jiang Kong berkata dengan rindu. Setelah beberapa orang mengobrol mengenang masa lalu, mereka pun mulai merencanakan aksi malam ini. Xiao Fang akan menggunakan formasi dan menangkap keanehan. Penahanan dan pengurangan kekuatan makhluk aneh diskan kepada Xiao Fang. Kakak senior Jiang Kong, kau ahli dalam mantra serangan. Kemampuan utama untuk menyerang makhluk aneh tergantung padamu, kakak senior. Saya membantu dari samping. Pertahanan bersama. Saya akan segera memperbaiki kesalahan apapun. Kita bertiga bersatu. Bahkan jika itu adalah pemburu merah tingkat 5, kami tetap akan mengalahkannya. Jie Kong dan Fang Zhan keduanya mengangguk setelah mendengar itu. Merasa tidak ada masalah. Saat ini, Jie Kong melihat ke arah kendi di sampingnya dan berkata, apa yang harus dilakukan dengan Xiao Hu? Tidak mungkin membawanya pergi, kan? Atau kita langsung mengirimnya ke nenek Huang Quan. Setelah semuanya terwujud. Setelah uang siap, kita bisa langsung mengurusnya. Meskipun kami menghadapi pemburu merah tingkat 5. Namun, Jie Kong tidak merasa bahwa ketiga saudara lelaki itu tidak akan kembali. Bahkan jika ada yang tak terduga dan tidak bisa mengalahkan, melarikan diri pasti bisa dilakukan. Fang Zhan melihat kendi itu setelah mendengarnya. Saat ini, kendi itu mulai bergetar dengan hebat. Jelas Xiao Hu tidak ingin meninggalkan ayahnya. Xiao Hu, yang baik. Apa yang ayah lakukan di malam hari sangat berbahaya. Kamu pergi ke nenek Huang Quan terlebih dahulu ya. Kau pernah bertemu dengan Nyonya Huang Quan sebelumnya. Bukankah kamu pernah bilang dia sangat baik padamu? Malam ini, kamu juga pergi ke sana dulu ya. Xian Pincang melanjutkan nasihatnya. Xiao Hu. Malam ini, apa yang akan dilakukan paman dan ayahmu hanya perlu fokus penuh, maka tidak akan ada bahaya. Tapi jika membawamu dan membuat ayahmu terbagi perhatian, itu justru bisa membuatnya terjebak dalam bahaya. Jadi, kamu pergi ke Nyonya Huang Quan dulu dan tunggu ayah pulang, ya? Mendengar kata-kata ini, Xiao Hu pun akhirnya tenang. Xian Pincang memang sangat memahami perasaan orang. Dia tahu titik lemah Xiao Hu adalah ayahnya. Untuk bisa menasihatinya, cukup gunakan ayahnya untuk berbicara. Setelah mengantarkan Xiao Hu ke Nyonya Huang Quan untuk ditinggalkan, ketiga orang itu pun bersiap untuk berangkat. Justru sebelum mereka bertiga pergi, Nyonya Huang Quan memandang bayangan mereka sambil berbisik. Kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan mendapatkan balasan. Setelah selesai berbicara, dia menatap ke arah rumah sakit jiwa di kota Mingzhu. Apakah itu benar-benar hanya baju merah tingkat 5? Pada saat ini, 3 orang bidadari belangkai memegang kompas penentu hantu. Mereka mulai mencari di berbagai tempat paling gelap di kota Mingzhu. Ada total 4 tempat ekstrim gelap di kota Mingzhu. Beberapa orang menganalisis sejenak. Mereka kemudian mengunci target pada pemakaman liar di belakang rumah sakit jiwa. Sementara bulan purnama tergantung tinggi. 3 orang itu sudah mengemudikan mobil dan tiba di tempat yang ditinggalkan. Di kaki gunung di belakang rumah sakit jiwa. Jie Kong melirik kompas di tangan bidadari belangkai. Sepertinya kompas penentu hantu tidak bereaksi sama sekali. Berdasarkan kekuatan baju merah tingkat 5. Jika memang ada di gunung, seharusnya kompas penentu hantu mulai menunjukkan reaksi di kaki gunung. Dia sekarang dalam keadaan tersembunyi. Pada jarak sejauh itu, kompas penentu hantu tidak akan bereaksi. Kita harus naik gunung lebih dekat agar bisa memastikan. Melihat keadaan demikian, 2 orang lainnya segera membawa peralatan yang sesuai. Mengikuti Bapak Pincang berjalan perlahan menuju jalan setapak gunung. Jie Kong membawa perlengkapan berat. Terengah-engah. Bertahun-tahun melakukan tindakan yang merugikan tubuh di kuil. Kondisi fisiknya sekarang jelas tidak sebaik dulu. Fang Zhan melirik Jie Kong. Apakah kita bertiga benar-benar bisa menghadapi Red Robe tingkat 5? Meskipun di dalam hati merasakan sedikit ketidaknyamanan. Namun teringat bahwa setelah menyelesaikan transaksi ini, Xiao Hu, segala sesuatu akan teratasi. Beban terberat di hatiku juga bisa terlepas. Oleh karena itu, tidak memikirkan lebih lanjut. Dengan cepat, ketiga orang itu sudah mendekati area pemakaman umum. Kompas hantu yang dipegang Bapak Pincang tiba-tiba berputar. Bapak Pincang merasa senang. Di sinilah, kita segera menemukan tempat yang tepat. Sepertinya keberuntungan kita cukup baik. Setelah kata-kata ini diucapkan, Fang Zhan yang sebelumnya merasa agak tidak nyaman, juga sedikit perasaannya membaik. Jika beruntung, setidaknya mereka tidak akan ditinggalkan di sini. Saudaraku Fang, ini tergantung padamu. Pertama-tama, atur posisinya, agar dia tidak kabur. Si Pincang berkata.
sambil menoleh ke arah Fang Zhan. Detik berikutnya, si pincang tiba-tiba membesarkan pupilnya. Ternganga, dia tertegun di tempat. Melihat ekspresi ketakutannya, Jie Kong segera melihat ke arah yang sama. Dalam sekejap ini, dia juga tertegun di tempat. Apa yang mereka lihat, Fang Zhan tidak tahu. Tapi Fang Zhan bisa menebak. Itu pasti sesuatu yang tidak ingin dilihatnya. Saat ini, keringat dingin mengalir deras dari dahi dan punggungnya. Tidak berani bergerak sedikit pun. Rasa keluarga Yin. Kalian semua harus mati. Bunuh, bunuh, bunuh. Saat ini di belakang Fang Zhan, adalah sosok merah yang telah mencapai keindahan puncak iblis yang menakutkan. Dia bisa menemukan ketiga orang ini dengan cepat karena dia merasakan ada tiga orang-orang dengan karma yang sangat dalam mendekat. Karma yang berat adalah makanan bergizi bagi makhluk jahat. Tiga orang yang pincang tidak pernah membayangkan. Ketiga orang ini berencana untuk menjebak hantu jahat ini terlebih dahulu. Namun siapa sangka, pihak lawan langsung melancarkan serangan. Sekarang identitas antara mangsa dan pemburu terbalik. Pada saat ini, Kili perlahan melayang ke belakang Fang Zhan. Fang Zhan membawa jumlah karma paling ringan di antara ketiganya. Namun tetap saja sangat harum dan lezat. Belum sempat ketiga orang itu berbicara, Fang Zhan tiba-tiba merasakan sakit di dadanya. Melihat ke bawah lagi, ternyata dadanya sudah membengkak. Tatapan Kili yang dingin baes, bersinar dengan cahaya yang kejam. Dia mengulurkan jari-jari panjang dan pucatnya. Dengan lembut menekan di belakang dada Fang Zhan. Dan tanpa hambatan memasukkan tangannya ke dalam. Fang Zhan hanya merasa seolah-olah jantungnya digenggam oleh sebuah tangan yang dingin dengan erat. Setiap kali berdetak, itu membawa dia rasa sakit yang bergelombang. Sakit yang menusuk dan tidak tertahankan. Suara jeritan Fang Zhan menggema di langit malam. Tetapi tiba-tiba terhenti. Seolah-olah terputus oleh kekuatan tertentu. Wajahnya melengkung karena ketakutan dan rasa sakit yang luar biasa. Mulutnya bergerak-gerak. Mencoba mengeluarkan suara tetapi tidak bisa. Matanya terbelalak. Dengan tatapan penuh keputusasaan. Ketika jiwa Fang Zhan ditarik ke dalam tubuh Kili. Seketika Kili menyadari apa yang telah dilakukan tiga orang itu sebelumnya. Ini semakin memicu dendam Kili. Pada saat itu, Bipedal dan Jie Kong sudah ketakutan luar biasa. Mereka ingin melarikan diri. Tetapi kaki mereka terasa seberat timah. Tekanan yang anggun seperti gunung menekan hati mereka. Membuat mereka hampir tidak bisa bernapas. Ini jelas bukan tingkat yang bisa dicapai oleh hantu merah tingkat 5. Mereka semua telah digambar dengan mantra pengusir setan. Hantu tingkat 5 tidak bisa mengendalikan mereka. Dan hantu merah di depan ini jelas sudah melampaui kekuatan tingkat 5. Bibir anggun membentuk senyuman kejam. Dia perlahan melayang keluar dari belakang Fang Zhan. Memperlihatkan wajahnya yang pucat namun cantik. Hati si kaki pincang seketika menjadi panik. Dia sama sekali tidak menyangka. Ini sudah sangat diprediksi sebelumnya. Hantu merah tingkat 5 yang dipandang tinggi. Ternyata memiliki kekuatan puncak yang mendekati tingkat Raja Hantu. Hantu merah dengan kekuatan seperti ini. Bahkan jika guru mereka datang, akan sulit untuk menangani dengan mudah. Sayangnya, guru mereka telah menghadapi berbagai macam iblis selama hidupnya. Tetapi akhirnya jatuh ke tangan murid kesayangannya sendiri. Ketiga orang ini demi mendapatkan semua warisan dari guru mereka. Tidak segan-segan menipu guru dan menghancurkan leluhur. Membunuh guru dan merebut buku rahasia. Akhirnya setelah membunuh guru, mereka baru menyadari bahwa guru benar-benar telah mengajarkan segala sesuatu yang bisa diajarkan. Ketiga orang ini memiliki bakat yang terbatas. Tidak dapat memahami lebih banyak lagi. Yang dibunuh oleh iblis. Semuanya tidak bisa dilahirkan kembali dengan normal. Jiwa akan selamanya terperangkap oleh iblis. Menderita tanpa henti. Bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berubah menjadi iblis dan membalas dendam. Langsung menjadi makanan bagi lawan. Saat ini, Fang Zhan adalah seperti itu. Dia merasakan rasa sakit yang sangat memilukan. Langsung dihancurkan jantungnya oleh Kili dengan satu cakar. Seluruh energi positif dan karmanya diserap oleh Kili. Menjadi nutrisi yang menyuburkan. Mengenai jiwanya. Bahkan telah terkurung di dalam tubuh yang indah. Tidak henti-hentinya menanggung siksaan rasa sakit. Sumber kekuatan hantu jahat ini sebagian berasal dari penderitaan dan ketakutan manusia. Ini juga alasan mengapa hantu jahat membunuh. Menghisap jiwa orang lain untuk terus menyiksa. Saat ini, tubuh Fang Zhan telah berubah menjadi warna pucat. Jiwanya terkurung di dalam tubuh yang indah. Tidak henti-hentinya mengeluarkan teriakan menyakitkan. Melihat saudara sejatinya mengerang kesakitan di tubuh yang indah. Si kakek pincang tidak lagi mempunyai niat untuk menghadapi yang indah. Mengetahui bahwa hantu jahat di depannya adalah puncak baju merah. Dia hanya memiliki satu pikiran, yaitu bunuh diri. Namun, terlepas dari apa yang dia lakukan, semuanya sia-sia. Di depan hantu merah yang mengerikan di puncak, mereka bahkan tidak memiliki hak untuk bunuh diri. Pada saat dia mengangkat tangannya, tangan kiri Kili diangkat. Tangan si dewa pincang segera saja seperti mie. Suara, Wei, terdistorsi secara otomatis.
Seluruh lengan seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Terpelintir pada sudut yang tidak bisa dipercaya. Rasa sakit yang hebat membuat si Dewa Pincang berteriak terus-menerus. Wajahnya menjadi pucat. Keringat dingin mengalir deras di dahinya. Matanya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Kili tertawa dingin. Dia perlahan melayang ke depan si Dewa Pincang. Mengulurkan jari-jari yang pucat. Perlahan-lahan menyentuh dahinya. Saat jari-jari Kili terus menembus si Dewa Pincang. Saat jari-jari itu menyusup ke dalam kepalanya. Si Dewa Pincang hanya merasakan seolah-olah otaknya dimakan hidup-hidup oleh ribuan semut. Sakit, seluruh tubuhnya seketika jatuh ke tanah. Ia mulai kejang tanpa henti. Perlahan, tatapannya mulai kosong. Seolah-olah jiwanya telah ditarik keluar. Jie Kong melihat pemandangan ini. Ketakutannya telah mencapai puncaknya. Ia berbalik ingin melarikan diri. Namun, ia menyadari bahwa kedua kakinya seolah tertancap di tanah. Ia tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa melihat dengan mata terbuka saat Kili membunuh si kaki pincang. Setelah menyerap jiwanya, ia melangkah mendekat. Namun, ia sama sekali tidak berdaya. Pada saat itu, Kili semakin mendekat. Jie Kong tiba-tiba teringat bahwa ia membawa sesuatu untuk berjaga-jaga. Ia menghaluskan sedikit bubuk dari patung emas sang biksu tua di kuil Jie Kong. Jie Kong hanya berharap tubuh biksu terpelajar ini bisa sedikit berguna. Ia tiba-tiba mengeluarkan segenggam bubuk emas dari sakunya. Ia menyebarkannya ke arah Kili yang semakin mendekat. Dalam momen yang indah di dalam minuman serbuk emas, Kili langsung berteriak kesakitan. Dan tubuhnya mengeluarkan asap putih bergetar. Namun, bagaimanapun, itu hanya serbuk emas. Masih belum bisa berbuat apa-apa pada Kili. Melihat serbuk emas efektif, Jie Kong merasa sangat senang di dalam hati. Dia segera bersiap untuk mengeluarkan lagi. Tapi kali ini, Kili tidak memberinya kesempatan lagi. Pada saat dia mengulurkan tangan ke arah dadanya, tangan kanan Kili tiba-tiba memanjang lebih dari 3 meter. Langsung menembus leher Jie Kong. Dalam sekejap, Jie Kong hanya merasakan sesak napas. Seluruh tubuhnya juga tiba-tiba kehilangan kekuatan. Dia langsung jatuh berlutut ke tanah dengan suara kencang. Tak lama kemudian, dia mulai terguncang karena sesak napas. Dalam waktu singkat, dia sudah meninggal di tempat. Dia berubah menjadi jiwa yang dimasukkan ke dalam tubuh Kili. Selama-lamanya mengalami penderitaan jiwa yang menyiksa. Setelah menyelesaikan semua ini, Kili juga mengetahui tujuan mereka dari jiwa ketiga orang itu. Saya belum mencarimu. Tapi kamu sudah mengirim orang untuk mencariku. Sialan, keluarga Yin. Mata Kili memerah. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan amarah yang tiba-tiba meluap. Hampir sampai pada titik tidak bisa dikendalikan. Dorongannya membuatnya ingin segera pergi ke keluarga Yin. Membunuh musuh. Namun akalnya menahannya. Sebagai insting hantu yang ingin balas dendam. Tidak bisa. Ahyu telah melalui banyak rasa sakit dan kesulitan untuk menyiapkan semuanya. Tidak bisa merusak karena saya. Kili, kamu harus tenang. Dia saat ini tampak seperti mengalami perpecahan kepribadian. Sekali lagi, dengan wajah yang menakutkan, menghadap ke arah keluarga Yin. Sambil berteriak, bunuh, bunuh, bunuh. Sekali lagi, dia memeluk dirinya sendiri. Mencoba menenangkan dirinya. Begitu, dia menjadi gila selama beberapa waktu. Baru saat itulah dia akhirnya tenang. Kemudian, dia melihat ponsel sisian yang pincang. Jangan biarkan keluarga Yin tahu bahwa ketiga orang ini harus tetap hidup. Kalau tidak, dia pasti akan memanggil ahli yang lebih hebat. Banyak sekali orang-orang hebat di dunia ini. Kita tidak bisa membiarkan orang merusak rencana Ye Yu lagi. Kili langsung memasuki tubuh sisian yang pincang. Dia menelepon video dengan ponsel sisian yang pincang. Tak lama kemudian, Yin Shou menjawab telepon. Bagaimana keadaan Anda, Tuan? Yin Shou menatap sisian yang pincang di bawah sinar bulan dengan penuh harapan. Dia tidak menyadari adanya keanehan. Masalah sudah teratasi. Kedepannya, kamu tidak perlu khawatir lagi tentang hal ini. Kirimkan uang itu ke saudara-saudaraku. Sisian yang pincang yang disamarkan Kili berkata dengan senyuman. Baiklah, tidak salah lagi, Anda adalah Tuan. Di mana kedua saudara sejatimu? Undang mereka untuk kembali. Saya akan menyiapkan meja untuk perayaan. Baiklah, berterima kasihlah kepada mereka dengan baik. Tidak, mereka semua bukan orang yang suka bertemu. Saya akan mengundang mereka makan di tempat pribadi saja. Baiklah, jadi, mohon Anda jaga mereka dengan baik. Nanti juga lebih mudah untuk menghubungi jika ada urusan. Yin Shou mengira bahwa Bisu Xian takut pada saudara sesama guru. Mengambil posisinya sendiri di keluarga Yin. Jadi dia tidak memaksakan. Setelah telepon terputus, Kili baru saja keluar dari tubuh Bisu Xian. Dia berbalik dan menempel pada tubuh Jie Kong. Kili menggunakan tubuh Jie Kong untuk melakukan panggilan video. Dia memberitahu murid besar di kuil Jie Kong. Memberitahunya bahwa dia akan 3 bulan ke depan. Akan ada urusan besar dengan saudara sesama guru. Urusan di kuil akan ditangani oleh murid besar. Fang Zhan tidak memiliki banyak kerabat di sini. 5 juta itu juga langsung ditransfer ke tempat Nyonya Huang Quan.
Xiao Hu akan dikirim pergi dengan transmigrasi setelah nenek Huang Kuan menerima uang. Fang Zhan tidak perlu Kili melakukan apa-apa. Semuanya tidak akan terungkap. Si Pincang dan Jie Kong harus sedikit melakukan beberapa pencegahan. Asalkan memastikan bahwa sisa 90 hari ini tidak ada yang datang mengganggu. Maka semuanya tidak ada masalah. Setelah menyelesaikan semua ini, dia kembali ke sisi peti mati Eyu. Diam-diam menemani di samping. Hari-hari berlalu satu demi satu. Yin Shou juga tidak lagi menunjukkan keadaan gelisah. Dengan cepat 2 bulan pun berlalu. Setelah 2 bulan tidak ada masalah. Yin Shou pun mulai melakukan kembali hal-hal buruk yang dulu. Menjelang hari ke-75 Yeyu berubah menjadi Raja Zombie. Di dalam kediaman keluarga Yin, cucu Yin Shou. Dari kamar Yin Ren, yang merupakan cucu ketiga, datanglah seorang gadis berpakaian acak-acakan. Dia langsung melompat ke dalam danau buatan di depannya. Karena dia berjuang erat untuk berenang ke dasar danau. Dia segera tenggelam dan meninggal. Mendapatkan kabar, Yin Shou segera menjawab dengan marah. Bahkan tidak bisa mengawasi satu orang. Tuan Zhao sebelumnya pernah mengatakan, lebih baik mati di darat. Tidak boleh mati di dalam air juga. Sepertinya harus memanggil Tuan Zhao lagi. Yin Ren merasa sangat dirugikan. Semalam dia baik-baik saja. Saya pikir semuanya sudah selesai dengan uang. Jadi saya tidak waspada. Hari ini entah kenapa. Begitu saya kembali, saya menemukan dia terjun ke sungai. Saya pun tidak mengerti. Yin Shou juga tidak lagi banyak mengkritik. Mengeluarkan suara dingin. Lalu pergi untuk menelepon. Hasilnya, telepon yang dialihkan langsung menunjukkan bahwa lawan bicara sudah mati. Yin Shou menunjukkan sedikit kebingungan. Dia mengganti nomor ponselnya. Hasilnya tetap mati. Yin Shou mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Dia segera mengeluarkan nomor telepon yang sudah lama tidak dia hubungi. Dari kantor tersebut dan memanggil keluar. Kali ini, seseorang di telepon menjawab. Halo, selamat pagi. Ini adalah kantor detektif Zhao Xiande. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Apakah Bapak Kaki Pincang ada? Ini adalah kode rahasia. Biasanya ketika nama ini disebut, pihak lain sudah tahu bahwa ini adalah masalah dari sisi lain. Maaf, bos kami sudah lama tidak kembali. Saya juga tidak bisa menghubunginya untuk sementara. Jika Anda memiliki permintaan khusus, bisa beritahu saya terlebih dahulu. Izinkan saya mencatatnya untuk Anda. Begitu bos kembali, saya akan segera memberitahunya. Begitu mendengar, bahkan orang dari kantor detektif pun sudah lama tidak bisa menghubungi si Kaki Pincang. Yin Shou merasa bahwa situasinya sudah serius. Dia segera mengucapkan beberapa kalimat sambil menanggapi dan memutuskan telepon. Lalu dia mengeluarkan ponselnya dan menggunakan haknya. Dengan cepat, dia mendapatkan lokasi terakhir ponsel yang mati. Bagaimana bisa di lokasi ini? Yin Shou tertegun. Bisakah saya mengetahui waktu? Bisa. Saya lihat sebentar. Pihak lain terdiam sejenak dan kemudian melanjutkan. Sudah saya periksa untuk Anda. Waktu terakhir ponsel dimatikan adalah saat pihak lain memberikan waktu pematian si Kaki Pincang. Ponsel yang dipegang Yin Shou tiba-tiba terlepas dari genggamannya. Dengan suara plak, ponsel itu jatuh ke tanah. Bagaimana mungkin ini waktu? Yin Shou segera mengambil ponselnya. Dia dengan cepat melihat rekaman panggilan. Ponselnya tiba-tiba menampilkan terakhir. Waktu menerima telepon dari si Pincang. Adalah hari terakhir pihak tersebut mematikan ponsel. Dalam sekejap ini, Yin Shou hanya merasakan udara dingin di punggungnya. Keringat dingin mengalir deras. Apa sebenarnya yang meneleponnya hari itu? Jika itu adalah si Pincang, maka seharusnya dia telah pensiun dengan sukses. Tidak mungkin tidak dapat dihubungi. Sekarang orang itu tidak dapat dihubungi. Waktu pematian ponsel adalah waktu terakhir yang memberi dirinya. Peristiwa dengan waktu telepon yang cukup dekat. Ini hampir menunjuk bahwa si Pincang telah dibunuh. Telepon itu sama sekali bukan dari si Pincang. Lalu, apalagi yang menelepon? Hanya dengan memikirkan ini, Yin Shou kemudian merasakan udara di sekitarnya. Sepertinya tiba-tiba menjadi dingin. Dia dengan sisa harapan terakhir memerintahkan seseorang untuk menyelidiki jejak Fang Zhan dan Jie Kong lagi. Akhirnya seluruh kota Mingzhu hanya merekam mereka selama lebih dari 70 hari. Gambar mobil yang menuju daerah rumah sakit jiwa yang ditinggalkan. Setelah itu, ketiga orang itu seolah-olah menghilang dari dunia ini. Mobil itu juga tidak pernah muncul lagi dimanapun. Di bawah kamera pengintai yang bisa diselidiki. Sudah diselidiki sampai sejauh ini. Sudah tidak perlu banyak bicara lagi. Yin Shou kemudian bisa mengkonfirmasi. Ketiga orang ini kemungkinan besar gagal dalam memberantas kejahatan dan malah menjadi korbannya. Apa sebenarnya yang terjadi dengan hantu berpakaian merah itu? Sudah lebih dari 2 bulan. Jika dia membunuh ketiga orang si cacat kaki, mengapa dia tidak pernah datang untuk merepotkanku? Apakah dia takut datang karena tahu keluargaku dilindungi oleh dewa jahat? Namun sekarang dewa jahat sedang meditasi. Begitu dia suatu hari merasa tergerak untuk datang dan membunuh. Bukankah saya hanya menunggu kematian? Yin Shou segera menggelengkan kepala.
Merasa bahwa hal ini tidak boleh dilakukan dengan cara seperti ini. Dia segera menelepon keluarga Qin di kota sebelah, Yang Cheng. Halo, hari ini angin apa yang berhembus? Sampai-sampai orang tua kamu ini menelepon aku. Dari seberang terdengar suara bercanda. Lin tua, sesuatu telah terjadi. Yin Shou langsung menuju inti masalah. Tanpa menunggu pertanyaan lebih lanjut, dia pun menceritakan kembali kejadian beberapa bulan terakhir. Ternyata ada hal seperti ini. Kenapa aku tidak pernah merasakan gelisah? Seharusnya kita berlima bukan musuh bersama dia? Qin Lin jelas terlihat terkejut. Tidak terlalu jelas. Mungkin karena kemampuan orang itu tidak cukup. Hanya bisa mempengaruhi orang-orang di kota ini. Kan? Apakah di tempatmu ada ahli yang bisa dicari? Atau kamu tanya saja kepada Yan Zun di keluargamu? Tidak perlu ditanya. Juga menutup diri. Kelima itu meskipun memiliki 5 wajah tetapi sebenarnya satu kesatuan. Aku juga sudah lebih dari 2 bulan tidak bisa menghubungi mereka. Lalu bagaimana dengan ahli di bidang ini? Yang ini memang aku kenal. Bagaimana dengan keluarga Bai? Jangan-jangan yang kamu maksud adalah keluarga Bai itu? Yin Shou tertegun sejenak dan berkata, tepat sekali. Aku baru-baru ini menemukan bahwa mereka membuka praktik psikologi. Klinik sudah sampai di Yang Cheng kita. Mungkin kita bisa minta bantuan orang-orang dari keluarga mereka. Bagaimana mungkin keluarga Bai bisa membantu kita? Mereka sangat tidak akur dengan kedai pinjaman nomor 8 dari Ying Sun. Bahkan Ying Sun pun merasa bahwa keluarga Bai sulit untuk dihadapi. Bukankah itu justru membuktikan bahwa kemampuan keluarga Bai di bidang ini sangat kuat? Kita juga tidak perlu keluar sendiri. Menghabiskan uang untuk meminta orang lain mencari alasan untuk mengundang Bai. Orang-orang dari keluarga Bai bisa menindak kejahatan, kan? Apakah keluarga Bai akan bertindak? Meskipun saya tahu bahwa anggota keluarga Bai memiliki kemampuan yang cukup baik, tapi mengapa saya merasa bahwa sebagian besar orang keluarga Bai dalam situasi sering berfokus pada bimbingan? Mari kita coba dulu. Jika tidak berhasil, kebetulan festival Zongyuan sudah dekat. Tuan Kongshan, biksu berkekuatan tinggi dari negara Jiaopen, datang ke Yang Cheng kita sebelum festival Zongyuan untuk bertukar ajaran Buddha dengan Master Wu Jie dari kuil Jinding kita. Saat itu saya akan mencari kesempatan untuk mengundang mereka bersama-sama untuk bertindak di kota Mingzhu membantu menindak kejahatan. Mereka semua pasti memiliki kemampuan yang sebenarnya. Saya tidak percaya ada hantu jahat yang bisa melarikan diri dari cengkeraman mereka. Jika seperti itu, maka saya bisa tenang. Mendengar Qin Lin bersumpah, Yin Shou juga merasa sedikit lebih tenang. Namun, tulang punggung keluarga tidak dapat dihubungi baru-baru ini. Selain itu, ada musuh menakutkan yang bisa menyerang kapan saja. Kehidupan Yin Shou boleh dibilang penuh ketakutan dan cemas. Kota Yang, klinik malaikat. Hanya ada satu dokter yang bertugas di sana. Tempat ini terlihat seperti toko gelap yang tidak memiliki izin medis. Seorang gadis muda dan cantik datang ke depan pintu. Dia langsung mendorong pintu dan masuk ke dalam. Pada saat gadis itu masuk, dokter di dalam langsung mendongak dan melihatnya. Gadis itu menatap dokter dan dengan sopan bertanya, "Permisi, apakah Anda Dokter Bai?" Dokter Bai tersenyum cerah dan melihat ke arah gadis itu. "Benar. Apa yang bisa saya bantu, Nona? Akhir-akhir ini, saya merasa diperdaya oleh sesuatu yang penuh dendam. Saya tidak tahu apakah Dokter Bai bisa membantu saya melihat. Apakah itu penyakit mental atau apakah dia benar-benar bertemu hantu?" Mendengar orang itu mengatakan seperti itu, Dokter Bai tiba-tiba terdiam. Dia mulai menatap gadis itu dengan tajam. Gadis yang ditatap itu merasa sedikit malu. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Jika dalam keadaan normal, Nona, saya masih bisa mengobati jenis penyakit seperti ini. Hanya saja, saya melihat bahwa kamu tidak terlihat sakit. Sebaliknya, kamu datang untuk membantu orang lain yang sakit. Dalam hal ini, saya takut tidak bisa membantu." Setelah mendengar kata-kata ini, gadis itu tidak bisa menahan untuk menatap Dokter Bai dengan heran. Jelas sekali. Apakah Dokter Bai benar? Saat itu, di telinga gadis itu yang terpasang earphone tersembunyi mengeluarkan suara. "Aktifkan speakerphone. Saya akan berbicara langsung dengan Dokter Bai." Mendengar kata-kata ini, gadis itu segera tersenyum meminta maaf kepada Dokter Bai dan berkata, "Sungguh, ini bukan tentang saya yang berobat. Seseorang yang meminta saya datang ke sini. Dia sekarang ingin berbicara langsung denganmu." Setelah mengatakan itu, gadis itu mengeluarkan ponsel. Dia mematikan earphone. Dia mengaktifkan mode loudspeaker. "Dokter Bai, halo. Saya Qin Lin. Ternyata ini adalah tuan tua dari keluarga Qin. Senang bertemu, senang bertemu." Dokter tersebut berkata sambil tersenyum ringan. "Dokter Bai, Tuhan memiliki belas kasih terhadap kehidupan. Keluarga Bai juga selalu percaya pada prinsip menolong semua makhluk. Jadi, itu adalah penyakit siapapun. Kini penyakit ini merupakan penyakit yang parah. Dan dapat kapan saja menginfeksi area sekitarnya. Mencelakai kehidupan. Apakah Dokter Bai tidak memiliki sedikit pun pemikiran untuk menyelamatkan umat manusia?" "Guru Qin, jika itu adalah penyakit biasa, itu masih bisa diterima.
Tapi penyakit ini muncul dari kalian. Tentu saja, itu juga akan berakhir karena kalian. Di mana kelima orang dewasa Anda? Penyakit parah ini masih dalam jangkauan mereka, bukan? Masih dalam kemampuan mereka untuk ditangani, kan? Apakah Dokter Bai benar-benar tidak mau membantu? Kinlin tidak mengatakan banyak. Dia hanya bertanya satu pertanyaan terakhir. Masalah ini sudah keluar dari wilayah Yang Cheng. Bukan urusan saya. Masalah ini terjalin terlalu banyak sebab dan akibat. Saya tidak bisa mengurusnya. Pihak lain belum memiliki niat untuk menyakiti yang baik. Aku seharusnya tidak ikut campur. Jika begitu, maka saya tidak akan mengganggu lebih lanjut. Hanya saja, jika penyakit jahat ini menjadi penyakit terminal yang tidak bisa dikendalikan di kemudian hari, saya berharap Dokter Bai tidak akan menyesal. Jika penyakit jahat ini menyebar kepada orang yang tidak seharusnya, saya akan mengambil tindakan sendiri. Dokter Bai menjawab dengan senyuman lembut, sambil melanjutkan. Terakhir, saya ingin mengingatkan Tuan Qin. Terlalu dekat dengan kegelapan bukanlah hal yang baik. Kegelapan memang bisa memberikan apapun dengan cepat dan mudah. Ia akan memberimu apapun yang kau inginkan. Tetapi setelah kamu terjerumus di dalamnya, kamu akan terperosok ke dalam keadaan yang takkan pernah pulih. Segeralah menjauh. Masih ada harapan. Terima kasih banyak atas pengajaran, Dokter Bai. Hari ini saya sibuk, jadi tidak bisa mengobrol lebih lama. Semoga ada kesempatan untuk bertanya langsung lain kali. Kinlin menjawab dengan nada setengah hati. Selalu siap menyambut kedatangan Tuan Qin kapan saja. Dokter Bai menjawab dengan acuh tak acuh. Tak lama kemudian, suara sibuk terdengar dari telepon. Saat itu, Dokter Bai melihat gadis di depannya. Nona, di dunia ini, ada banyak tempat yang bagus untuk menghasilkan uang. Keluarga Qin bukanlah tempat yang tepat. Semoga kau berpikir matang setelah pulang. Setelah mendengar kata-kata Dokter Bai, gadis itu jelas tampak tidak peduli. Bekerja di keluarga Qin terasa mudah baginya. Dalam sebulan, masih ada puluhan ribu. Hidupnya terasa sangat santai dan tanpa beban. Apakah ada tempat lain yang baik untuk dipertimbangkan? Ia terlihat setuju di permukaannya. Setelah keluar dari klinik, ia segera melupakan kata-kata Dokter Bai. Melihat punggung gadis yang pergi, Dokter Bai menggelengkan kepalanya. Ia berbalik dan melihat ke arah kota mutiara yang jauh di sana. Festival Zongyuan segera tiba. Festival Zongyuan tahun ini bertepatan dengan 7 pembunuh langit dan iblis. Selalu merasa akan ada sesuatu yang besar akan terjadi. Apakah saya harus menerima hal ini? Setelah berpikir, Dokter Bai akhirnya menggelengkan kepala. Kembali ke dalam klinik. Sudahlah. Mereka semua adalah orang-orang malang. Mereka juga demi menyelamatkan anak mereka. Saya memang seharusnya tidak ikut campur. Lebih baik memperhatikan toko pegadaian nomor 8. Dengan cepat, tiba di 3 hari sebelum hari pertarungan Tian Mo Chong Qisha. Malam itu, Kili sudah dapat merasakan keanehan saya di dalam peti mati. Saya tampak sangat gelisah. Ayu, harus tahan, masih ada 2 hari. Dalam 2 hari lagi akan selesai. Kamu tidak boleh bangkit lebih awal. Kili menyampaikan pikirannya melalui peti mati. Peti mati itu perlahan-lahan tenang. Pagi hari berikutnya, Bandara Yang Cheng. Sekelompok 4 biksu berpakaian putih naik ke dalam sebuah mobil mewah. Dibawa ke sebuah hotel mewah. Di lantai atas hotel, di dalam sebuah ruangan yang dihias megah, 2 orang yang mengenakan pakaian tang berwarna hitam dan putih. Orang tua itu seperti ikan yin dan yang. Tua itu telah duduk di sana menunggu. Melihat 4 biksu dipandu masuk, kedua orang itu segera berdiri menyambut. Ah ya, Master Kongshan datang dengan penat. Pasti sangat lelah. Saya dan saudara baik saya, Tuan Nin Shou, berada di sini. Telah menyiapkan hidangan dan minuman terbaik untuk kalian. Tuan Qin dan Tuan Yin, kalian sangat baik. Bahkan telah menyiapkan jamuan hangat yang begitu istimewa untuk kami. Ia menyatukan kedua tangan untuk mengucapkan terima kasih kepada Kinlin. Dan kemudian memimpin beberapa teman di sampingnya untuk duduk. Setelah beberapa kali berbincang, Kinlin akhirnya atas pengaruh tatapan Yin Shou mengungkapkan kepada Kongshan tujuan sebenarnya mereka. Guru Kongshan, sejujurnya, kami mengundang kalian kali ini. Pertama adalah untuk menyambut kalian. Kedua adalah berharap dapat memanfaatkan kekuatan kalian untuk menangani beberapa hal khusus. Kongshan tersenyum tipis. Wajahnya ramah, memberikan kesan tenang dan damai. Silakan berbicara, Tuan Qin. Kita sudah bersahabat selama bertahun-tahun. Jika ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh kita saudara seperguruan, kami pasti akan melakukan yang terbaik. Kinlin tersenyum dan berkata, di dalam kota Mingzu yang dekat dengan kota Yang, saudara Yin Shou, saya menemukan tempat yang sangat gelap. Di tempat tersebut muncul sosok berbahaya berpakaian merah tingkat 9. Hal-hal aneh dan ganas seperti ini, jika dibiarkan begitu saja, pasti akan menjadi masalah besar. Saudara Yin Shou mendengar bahwa Tuan Kongshan, kekuatan magis Anda sangat tinggi. Jadi dia ingin meminta Anda untuk datang ke kota Mingzu. Setelah mendengar kata-kata ini, Kongshan tersenyum dan berkata, tingkat 9 berwarna merah, ya?
Itu memang bukan untuk orang biasa dapat ditangani. Ini sedikit rumit. Namun bagi kami saudara seperguruan, itu bukan masalah besar. Mendengar kata-kata ini, Yin Shou tahu apa maksudnya. Mendengar bahwa Li Gaoye baru-baru ini akan membangun panti asuhan besar. Selama Master Kongshan dapat membantu mengusir kejahatan, saya bersedia untuk mendanai pembangunan. Dan juga memberikan fasilitas bermain untuk anak-anak sebagai tambahan. Sebagai ungkapan terima kasih, Kongshan segera tersenyum dan mengangkat gelasnya sambil berkata, "Ah ya, dermawan Yin sungguh baik hati. Jika begitu, kemudian kami berempat bersaudara akan melakukan yang terbaik untuk memberantas kejahatan bagi Anda." Melihat Kongshan setuju, Qin Lin merasa belum aman dan langsung melanjutkan. "Kebetulan, Anda datang kali ini untuk berlatih Dharma dengan Master Wu Jie dari kuil Jinding. Bagaimana jika kita juga mengundangnya untuk membantu mengusir kejahatan? Nanti kita bisa menguji siapa yang lebih mahir. Siapa yang lebih hebat dalam hal kekuatan. Saya tentu tidak akan keberatan. Hanya saja, apakah Master Wu Jie bisa diajak? Itu tergantung pada kemampuan Tuan Qin. Ini mudah. Kuil Jinding setiap tahun melakukan perluasan, renovasi, dan lain-lain. Semua urusan tersebut kami dari keluarga Qin lakukan secara gratis. Beberapa hari yang lalu, saya sudah membicarakan hal ini dengannya. Guru Jie dengan jelas menyatakan bahwa kejahatan dan hantu sedang mengamuk. Mengusirnya adalah tanggung jawab orang-orang di dunia Buddha. Dia tidak bisa menolak. Dengan demikian, maka kami akan mengikuti pengaturan dari Tuan Qin. Pada saat yang sama, Qi menjaga di samping peti mati saya dengan diam. Dia bisa merasakan bahwa saya baru saja tenang. Tetapi saya kembali gelisah. Dan reaksinya semakin kuat. Qi merasa saya pasti merasakan sesuatu. Jika tidak, saya tidak akan gelisah seperti ini. Tapi alasan sebenarnya mengapa Qi tidak jelas. Dia hanya berpikir bahwa hari konflik antara setan dan 7 kejahatan mendekat. Itulah yang menyebabkan gerakan aneh ini. Dia hanya bisa berusaha menenangkan. Hari ke-98. Satu hari sebelum festival Zongyuan. 4 orang Kongshan pergi pagi-pagi dengan mobil mewah yang dikirim oleh Qin Lin. Kendaraan mewah yang dikirim tiba di kuil Jinding. Mereka sebenarnya datang ke kuil Jinding. Berbagi pemahaman tentang ajaran Buddha dengan Master Wu Jie. Awalnya Qin Lin dan Yin Shou mengira mereka hanya perlu berdiskusi selama setengah hari untuk menyelesaikannya. Namun, mereka tidak menyangka. Waktu berlalu dan sudah 1 hari 1 malam berlalu. Selama itu, para biksu kecil mengantar teh dan kudapan. Makanan pun tidak pernah diantarkan ke dalam. Sampai hari ke-99 Yeyu berubah menjadi Raja Zombie. Dan tepat pada hari Zongyuan Festival setelah setengah hari berlalu, mereka baru keluar dari ruang meditasi dengan perasaan belum puas. Master Wu Jie benar-benar memiliki ajaran Buddha yang mendalam. Kongshan benar-benar belajar banyak dari kedatangannya ini. Tidak makan atau minum selama sehari, Kongshan masih tampak berkilau. Dengan senyum ceria, dia keluar dan berkata, "Tidak, tidak. Master Kongshan juga telah mendalami ajaran Buddha dengan cukup mendalam. Itu juga sangat membantu saya. Jika bukan karena Qin yang memiliki permohonan,